Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan yang mendalam untuk mendengar firman Tuhan yang diberitakan saat ini. Kami percaya bahwa firman yang diberitakan saat ini adalah hidup dan berkuasa untuk mengubah hati dan hidup kami. Kami mohon Roh Kudus turun atas setiap kami, menerangi hati, pikiran, dan hidup kami, agar kami mau hidup di dalam ketaatan dan kesabaran, menanti jawaban Tuhan yang indah atas hidup kami. Demi Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-46 dengan tema jangan menghalalkan segala cara untuk keinginan kita. Saudara, saat ini kita bersama merenungkan Kejadian pasal 27 yang menceritakan bagaimana Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan cara menipu. Kisah ini penuh dengan pelajaran yang berharga bagi kita tentang akibat dari menghalalkan segala cara dengan menipu. Dampaknya sangat amat luar biasa. Namun kita melihat tetap Allah setia melaksanakan rencananya di dalam kehidupan Ishak. Saudara, mari kita bersama-sama kita melihat ketika diceritakan di sini ketika Ishak sudah tua dan hampir buta, ia berencana memberkati Esau, anak sulungnya, sesuai dengan tradisi pada zaman itu. Namun Ribka istrinya lebih menginginkan Yakub yang menerima berkat tersebut karena ia berpegang kepada janji Tuhan. Ketika ia mengandung, firman Tuhan datang kepadanya di dalam Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sehingga Ribka merancang sebuah rencana agar anak bungsunya Yakub ini menyamar sebagai Esau dan menerima berkat dari Ishak ayahnya. Di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Ishak itu lebih mengutamakan keinginannya daripada kehendak Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berjanji di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-23 tadi? Tetapi ia tetap ingin memberkati Esau. Meskipun Tuhan sudah bernubuat, yang lebih tua akan melayani yang lebih muda, yang tua akan menjadi hamba yang lebih muda. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 23 tadi. Sedangkan Ribka dan Yakub ini mereka menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Mereka tidak sabar menunggu waktu Tuhan itu. Mereka lebih memilih dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan cara menipu. Bukankah saudara dan saya, kita juga sering kali tergoda memakai cara yang tidak benar, menghalalkan segala cara. Yang penting keinginan kita tercapai, tidak peduli orang lain hancur, gagal. Yang penting keinginan kita bisa tercapai. Mari saudara kita lihat terus lanjut cerita ini. Kemudian ketika Yakub masuk ke hadapan Ishak dengan memakai pakaian Esau dan menutup lengannya dengan kulit kambing agar terasa berbulu seperti saudaranya Esau, Ishak yang sudah hampir buta akhirnya tertipu dan memberkati Yakub. Namun saudara, akibat daripada penipuan ini menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga mereka.
di mana yang pertama dampaknya terjadi perpecahan dalam keluarga. Esau marah dan berniat atau berencana untuk membunuh Yakub adiknya. Bahkan Yakub harus melarikan diri ke Haran, meninggalkan keluarganya bertahun-tahun ada di sana. Yang kedua, terjadi kesedihan bagi Ribka ibunya karena dia harus berpisah dengan anak yang dia kasihi. Yang ketiga, Yakub dalam hidupnya tidak tenang. Dia berada dalam ketakutan karena kesalahannya. Dia takut bahwa kakaknya Esau akan membunuh dia. Hal ini mau mengajarkan kita semua bahwa setiap dosa pasti memiliki konsekuensi. Kebohongan mungkin memberi keuntungan sementara, saudara, tetapi ingat, itu akan mendatangkan masalah jangka panjang dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa berkat itu tidak perlu diperoleh dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak benar. Jika itu memang dari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan bagi kita dengan cara Tuhan sendiri. Karena berkat Tuhan itu tidak akan pernah tertukar. Saudaraku yang dikasihi Kristus, meskipun Yakub mendapatkan berkat melalui cara yang salah, tetapi Tuhan tetap memakai Yakub untuk menggenapi janjinya. Karena sejak awal Tuhan mengatakan bahwa melalui Yakub dia akan memberkati keturunan itu. Namun Yakub juga harus membayar harga yang mahal. Ia harus jauh dari keluarga. Ia harus mengalami banyak kesulitan di kemudian hari dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pelajaran penting bagi kita bahwa Tuhan tidak memberkati dosa, tetapi Tuhan bekerja melalui kesalahan kita untuk apa? Untuk menggenapi rencananya. Karena itu ada cara yang benar bagi kita untuk menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita mau hidup di dalam ketaatan, kita mau hidup di dalam kesabaran dan memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan. Itu caranya. Jadi jika kita sudah terlanjur mengambil jalan yang salah, bertobatlah saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang penuh belas kasih. Dia Tuhan yang selalu mengampuni kita. Ingat saudara, jangan mengorbankan nilai-nilai kebenaran demi kepentingan pribadi kita. Karena apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saudaraku, kisah Kejadian pasal 27 mengajarkan kita bahwa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dengan cara yang benar oleh Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah saudara dan saat ini kita tergoda untuk berbuat curang dalam pekerjaan, dalam studi, dan lain sebagainya? Mari saudara, kita mau memilih jalan kebenaran, karena berkat Tuhan itu datang kepada mereka yang hidup di dalam integritasnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan saat ini yang sudah mengajarkan kami untuk sabar menanti waktu-Mu dan tidak tergoda mengambil jalan yang salah. Bimbing kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.